Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Teknologi Fermentasi pertemuan yang kedua bersama saya Tami. Kita mulai saja ya. Jadi kuliah pertemuan kedua saya akan membahas terkait media fermentasi. Kalau begitu saya langsung share saja PPT-nya agar lebih jelas bagaimana memahami topik kali ini. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Pertemuan kedua kuliah teknologi fermentasi kali ini terkait media untuk pertumbuhan mikroba selama proses fermentasi. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan terlebih dahulu basic dari fermentation itu sendiri apa sih. Jadi sebelumnya di pertemuan pertama saya sudah jelaskan. Nah, saya ulang lagi, fermentasi itu adalah setiap proses ya, dalam menghasilkan suatu produk dengan bantuan mikroorganisme gitu. Nah, produknya bisa the cell itself atau biomasa si sel itu sendiri atau metabolit dari si mikroorganisme. Ada metabolit primer dan sekunder. Kemudian ada dua komponen di dalam proses fermentasi yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah mikroorganismenya, mikrobanya. Yang kedua adalah substrat atau media pertumbuhan si mikrobanya sebagai nutrisi agar si mikroorganisme tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan produk. Kemudian dari proses fermentasi ini produk akhirnya tentu dipengaruhi oleh si substrat atau media tadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tahu media pertumbuhan mikroba itu apa saja sih, apa sih yang harus kita perhatikan dari media pertumbuhan mikroba dalam proses fermentasi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke media, saya harus menyampaikan dulu, ada dua jenis fermentasi berdasarkan prosesnya. Yang pertama ada submerged cultivation atau kultur terendam. Yang kedua adalah solid state cultivation atau kultivasi solid. Nah, nanti saya bahas lebih lanjut. Kemudian optimasi dari media itu penting sekali untuk meningkatkan rendemen dari produk yang ingin kita hasilkan dalam suatu proses fermentasi. Oke, fermentasi berdasarkan prosesnya. Jadi apa sih yang membedakan kedua kultur ini? Kalau submerged culture itu medianya ada liquid atau cairan, ada terdiri dari 4 jenis kultur. Yang pertama batch culture, feed batch culture, perfusion batch culture, dan continuous culture. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita bahas media saja. Nah, yang membedakan antara submerged culture dan solid state culture adalah medianya. Kalau submerged itu medianya adalah cair atau liquid. Kalau solid state culture itu medianya adalah padat. Dan umumnya itu biasanya limbah dari agricultural seperti bonggol jagung, dedak, terus straw dari padi, tangkai padi, dan sebagainya. Nah, yang membedakan solid state culture dan submerged culture itu yang tadi, medianya. Kalau submerged, liquid, kalau solid state itu padat. Namun,
yang solid state culture ini kita nggak bisa kontrol dan juga membutuhkan banyak sekali media dan tidak terkontrol apa saja isi dari media tersebut. Berbeda dengan submerge, itu kita bisa modifikasi, kita bisa uh, formulasikan apa saja yang harus ada di submerge atau di media pertumbuhan mikroba itu. Oke, jadi saya di sini media terkait media saya fokus di media cair. Kalau media solid itu ya naturally ya seperti itu, seperti pati, jagung, susu dan sebagainya itu ya cuma itu saja, tidak bisa kita rekayasa isinya dari media pertumbuhan mikroba. Nah kalau submerge, kalau liquid kita bisa atur mau berapa sumber C-nya, mau berapa sumber N-nya, mau berapa O-nya, itu kita bisa atur. Nah sekarang saya akan jelaskan terkait media pertumbuhan mikroba yang fokus ke liquid. Oke, nah introduction dari media tentang media fermentasi itu. Kenapa media fermentasi itu sangat penting untuk kita perhatikan? Karena media fermentasi ini adalah sumber nutrisi agar si mikroba tumbuh. Jika mikroba tumbuh dengan baik, otomatis dia akan memproduksi metabolit atau biomasa yang kita inginkan atau produk-produk yang kita inginkan dari pertumbuhan si mikroba yang baik tadi. Nah, media itu isinya apa saja yang harus ada di dalam media pertumbuhan mikroba itu apa? Pertama air, yang kedua ada sumber dari energi, yang ketiga adalah karbon, kemudian nitrogen, ada mineral elements, vitamin, dan oksigen. Kalau mikrobanya adalah mikroba aerobik. Nah, apa yang harus diperhatikan dari pemilihan media untuk pertumbuhan mikroba? Pertama, media ini harus bisa menghasilkan produk yang maksimum. Kedua, media ini harus bisa menghasilkan konsentrasi produknya juga maksimum, tidak rendah. Kemudian media ini bisa menghasilkan kecepatan pembentukan produk yang sangat cepat. Jadi produk ini dibentuk atau dihasilkan dengan cepat. Kemudian media ini bisa menghasilkan produk yang tidak diinginkan itu lebih sedikit jumlahnya. Kemudian media ini harus berkualitas yang konsisten, juga selalu ada setiap saat, tidak sulit dicari dan juga harganya murah karena akan mempengaruhi harga dari produk yang nanti dihasilkan. Kemudian media ini harus bisa meminimalisir masalah yang akan terjadi ketika proses fermentasi. Contohnya adalah ketika proses pengadukan, kalau medianya terlalu kental, itu akan sulit mengaduk ketika proses fermentasi. Ketika proses ekstraksi, purifikasi, dan juga treatment limbahnya, media ini harus mudah untuk ditreatment ketika nanti menjadi limbah. Kemudian, kita bisa memformulasi media, itu menjadi tahap yang penting. Ini namanya ada stoikiometri untuk pertumbuhan mikroba dan untuk menghasilkan produk. Di sini ada sumber energi, ditambah sumber nitrogen, ditambah kebutuhan lain, maka akan dihasilkan biomasa sel. Akan dihasilkan biomasa sel, ini itu biomasa itu adalah sel mikrobanya ya, tubuhnya sel mikroba, ditambah produk, ditambah CO2, ditambah H2O, dan juga panas. Nah, ini kita bisa hitung. Kita mau biomasanya berapa banyak, produknya berapa banyak, maka kita bisa menghitung jumlah karbonnya harus berapa banyak, jumlah nitrogennya harus berapa banyak. Nah, ini saya tidak akan jelaskan terlalu detail ya. Saya skip saja. Nah, pertama yang harus ada di dalam media pertumbuhan mikroba ketika proses fermentasi adalah air. Karena air ini adalah menjadi major komponen dari setiap fermentation media, baik solid state maupun submerged, di mana air ini yang harus diperhatikan adalah pH-nya, dissolved solidnya, solid yang terlarut di dalam air, dan juga apakah ada kontaminasi atau tidak di dalam air ini. Kemudian di dalam air ini juga harus diperhatikan kandungan mineralnya, karena ini menjadi hal yang sangat penting karena mineral juga merupakan komponen zat nutrisi yang penting juga untuk pertumbuhan mikroba.
Kemudian setelah air adalah sumber energi. Sumber energi ini penting untuk mikroba yang bersifat kemotrop, di mana dia akan mengoksidasi komponen-komponen media ya. Kalian Anda semua sudah pernah belajar ada kemotrop, heterotrop, autotrop dan sebagainya di mikrobiologi pangan. Nah, ini sumber energi ini penting bagi mikroorganisme yang berjenis kemotrop. Tapi most industrial microorganism adalah chemoorganotrop, di mana sumber energinya adalah karbon berupa karbohidrat, bisa lipid, bisa protein, di mana di karbohidrat, lipid, dan protein ini mengandung C, karbon, di mana karbon ini digunakan sebagai sumber energi. Kemudian, tentunya selain sumber energi ada juga carbon source. Nah, carbon source ini tadi selain lipid, protein, dan mostly banyak digunakan adalah karbohidrat. Karbohidrat juga jenisnya macam-macam. Ada pati, ada sukrosa, ada laktosa, ada commercial vegetable oil, ada corn starch liquor, dan sebagainya. Nah, ini sebagai sumber karbon. Nanti saya akan lebih detail lagi, lebih enak saya jelaskan di e-booknya ya. Kemudian, yang harus diperhatikan dari sumber karbon. Sumber karbon ini menjadi sangat penting karena dia akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba dan otomatis mempengaruhi banyaknya produk yang akan dihasilkan. Sehingga karbon ini yang harus diperhatikan adalah harga si sumber karbon ini. Jangan sampai harga sumber karbon ini menjadi sangat mahal. Kemudian juga impuritiesnya, kemurniannya dari sumber karbon ini. Dan juga proses preparasi dari sumber karbon ini harus mudah. Jangan sampai ketika sterilisasi sumber karbon ini menjadi terlalu kental untuk proses fermentasi atau proses pengadukan ketika fermentasi di dalam suatu bejana yang disebut bioreaktor atau fermentor. Kemudian setelah sumber karbon ada sumber nitrogen. Nah, sumber nitrogen ini ada dua jenis. Ada inorganik dan juga ada organik. Kalau inorganik adalah biasanya yang digunakan adalah amonium, amonia, garam amonium atau amonium sulfat, dan juga ada nitrat. Kalau organik itu ada asam amino, protein, dan juga urea. Nah, mostly yang banyak digunakan sebagai sumber nitrogen biasanya adalah bagian dari protein karena ada gugus N-nya, gugus amin. Biasanya adanya di corn starch liquor, soya milk, soybean, peanut milk, cottonseed milk, casein, dan juga yeast extract. Yeast extract mostly banyak digunakan karena di situ banyak sumber nitrogennya. Kemudian, nah ini sumber nitrogen contohnya untuk produk berupa penisilin biasanya menggunakan corn starch liquor, kemudian ada yang juga menggunakan peanut granule untuk menghasilkan produk namanya bacitracin, riboflavin juga biasanya menggunakan gelatin, kemudian ada gibberellin hormon menggunakan ammonium salt dan natural plant nitrogen source dan sebagainya, itu sumber-sumber nitrogen untuk produk-produk tertentu. Kemudian yang penting lainnya yang harus ada di dalam media pertumbuhan mikroba dalam proses fermentasi adalah mineral. Mineral, esensial mineral atau mineral yang dibutuhkan mikroba atau ditambahkan di dalam media biasanya ada magnesium, fosfor, potasium, sulfur, kalsium, dan klorin. Ini penting karena biasanya untuk kofaktor enzim. Nanti saya jelaskan lagi lebih detail. Nah, ini protease, bacitracin produknya itu butuh trace elemen mineral berupa Mn, kobalt, ferro, zinc, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah sumber vitamin. Sumber vitamin ini sebenarnya almost impossible kalau kekurangan vitamin, karena di carbon source biasanya juga ada kalau memang menggunakan substratnya berupa bahan baku natural yang ada di alam, kita tidak otak-atik sebagai sumber C, sumber N. Itu
selalu ada di alam sumber vitamin itu. Jadi nggak mungkin terjadi defisiensi vitamin atau kekurangan vitamin. Nah, yang umumnya digunakan sebagai vitamin dalam proses fermentasi adalah contohnya kalsium pantotenat di dalam media untuk membuat vinegar. Kemudian ada vitamin biotin di dalam media untuk menghasilkan asam glutamat, dan ada tiamin yang digunakan untuk produksi beberapa biomasa sel. Selain vitamin, ada juga harus ditambahkan namanya buffer. Nah, buffer ini adalah suatu senyawa yang ditambahkan dalam media pertumbuhan mikroba dan proses fermentasi sebagai pengontrol pH. Kenapa pH harus dikontrol? Karena ketika proses fermentasi terjadi, berlangsung, maka akan terjadi penurunan pH dari yang pH-nya netral menjadi pH asam. Nah ini tentu ketika pH-nya berubah, maka pertumbuhan mikroba akan terhambat. Otomatis pH harus dijaga sesuai dengan optimum pertumbuhan si mikroba. Di sini biasanya digunakan kalsium karbonat, fosfat, amonia, sodium hidroksida, dan sulfuric acid. Selain buffer, ada juga ditambahkan prekursor dan juga metabolic regulator ke dalam media. Nah, di sana ada yang disebut namanya prekursor, inhibitor, dan inducer. Ketiganya berperan untuk meningkatkan rendemen dari suatu produk fermentasi. Jadi, tiga-tiganya intinya untuk meningkatkan jumlah produksi. Nah, namun mekanismenya yang berbeda-beda. Saya tidak akan jelaskan lebih detail. Ini ada berbagai macam prekursor dan juga produk yang dihasilkannya apa dan mikroorganisme penghasilnya apa. Contoh, saya akan mengambil prekursornya adalah penilacetic acid. Dia untuk memproduksi penisilin G. Mikroorganismenya adalah Penicillium chrysogenum. Ketika ingin menghasilkan penisilin G dengan menggunakan mikroorganisme Penicillium chrysogenum, maka harus ditambahkan prekursor dengan nama penilacetic acid. Gitu. Sehingga produk berupa penisilin G ini akan dihasilkan maksimal. Oke, kemudian inhibitor. Jadi inhibitor ini juga bisa meningkatkan meningkatkan produksi dari suatu produk. Contohnya produknya adalah di sini gliserol. Jadi gliserol yang dihasilkan dengan proses fermentasi dengan mikroorganismenya adalah Saccharomyces cerevisiae, dan inhibitornya yang ditambahkan ke sana adalah sodium bisulfit. Berbeda mikroorganisme, berbeda produk, maka inhibitornya juga berbeda-beda tergantung dari mekanisme si mikroorganisme tersebut dalam menghasilkan produk. Oke, next saja. Ini ada lagi namanya inducer. Inducer ini sebenarnya normally sebagai substrat atau media pertumbuhan. Tapi ketika si substrat ini konsentrasinya lebih banyak, maka produk yang dihasilkannya juga banyak. Nah, contohnya, pati itu bisa berperan sebagai inducer untuk menghasilkan produk berupa enzim yaitu alfa amilase dengan menggunakan mikroorganisme Aspergillus. Contohnya seperti itu. Jadi saya ingin menghasilkan alfa amilase. Jadi alfa amilase itu kan sebenarnya dijual ya untuk berbagai industri. Nah, itu bisa dihasilkan dengan proses fermentasi oleh mikroorganisme namanya Aspergillus. Nah, media pertumbuhannya yang bisa meningkatkan alfa amilase dalam jumlah yang banyak hasilnya itu adalah pati, sehingga pati ini dikatakan sebagai inducer karena memang sebenarnya normalnya as a substrate, sebagai substrat pertumbuhan si Aspergillus, tapi dengan menggunakan starch maka alfa amilasenya akan lebih banyak dibandingkan metabolit-metabolit yang lain. Kemudian di media juga perlu memperhatikan kebutuhan oksigennya. Oksigen ini diperlukan tergantung dari jenis mikroorganismenya. Mikroorganisme sudah Anda pelajari, ada yang aerob, anaerob, mikroaerob, ya, yang membutuhkan oksigen sedikit, yang tidak membutuhkan oksigen, yang membutuhkan oksigen. Nah, tentu oksigen ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.
kita pakai mikroba jenis apa. Kemudian kita harus menyediakan oksigen berapa banyak. Nah, di sini oksigen tentu jadinya bisa mengontrol kecepatan pertumbuhan dari si mikroba, juga produksi dari metabolit. Gitu ya. Oke, nah saya akan men-share mana ya? Oke, semoga sudah bisa terlihat. Jadi ini ada e-book yang bisa kalian baca, bisa kalian minta ke saya. Judulnya Fermentation Process Engineering in the Food Industry. Di sini ada lengkap sekali yang bisa kalian baca, dan di sini untuk materi ini, materi media fermentasi ini bisa baca yang chapter 4. Oke, bisa baca chapter 4. Di sini saya ambil dari sini yang saya jelaskan barusan terkait basic fermentation, solid state fermentation, submerged fermentation, kemudian upstream operation. Nah, di sini ada terkait 4.5.4 itu media selection, preparation, and sterilization. Nah, ini. Jadi nanti bisa dibaca. Di sini ada karbon, kemudian nitrogen, ada mineral, vitamin, chelating agent, buffer, dan sebagainya. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan lemparkan di WhatsApp group atau di Unigedaku atau di YouTube ya. Kalau gitu untuk pertemuan ketiga, saya rasa cukup. Pertemuan kedua saya rasa cukup. Oh ya, saya lupa. Saya mau memberikan tugas individu sih sebenarnya. Tapi untuk dikerjakan sekarang dan dikumpulkan sekarang hanya butuh waktu 15-30 menit untuk mengerjakannya. Sangat sederhana dan simpel. Tolong pilih satu produk fermentasi yang Anda ketahui yang ada di lingkungan Anda, kemudian sebutkan jenis fermentasinya apa, media fermentasinya apa, bahan bakunya, tentukan jenis dan jumlahnya, sumber karbonnya apa, nitrogennya apa, vitamin, mineral, dan sebagainya. Dan jika bahan baku tersebut terbatas atau tidak ada di lingkungan atau langka, kira-kira bisa diganti dengan jenis bahan baku apa, gitu ya. Tolong dikerjakan secara individu selama 30 menit dan silakan mencari pustaka dari berbagai sumber, dikumpulkan via Unidaku jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, silakan kumpulkan via WhatsApp group atau email. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.